علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dimohon kesediaan kejelasannya untuk orang tua kita, untuk saudara kita, saudari kita, Ibu Sufi yang sekarang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dari badannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, dan yang dimaksud kenikmatan paling besar dalam kehidupan kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena dengan iman, dengan Islam yang benar, Allah Subhanahu wa taala berikan lewat kisah hadiah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man amdahu kalam la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan dia mengetahui mengucapkan apa yang la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Oleh karena itu, cara melanggengkan keimanan kita sering-sering duduk dalam majelis iman, majelis ilmu, majelis agama. Amin insyaallah. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini risau, khawatir, takut. Apa yang dirisaukan? Siapa yang dirisaukan? Yaitu umatnya, kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa umat-umat sebelum umat akhir zaman ini umurnya panjang-panjang, dan umur nabinya pun panjang-panjang. Sedangkan Nabi akhir zaman umatnya mabaina sitin wa sab'ah. Ini umurnya hanya sekitar 60-70 tahun saja. Lebih dari itu bonus. Ada di Jawa itu anak umurnya 100 lebih. Nenek-nenek, 150 lebih katanya. 100 banyak. 150 lebih. Tapi yang ngaku-ngaku ya terserah, namanya juga ngaku-ngaku. Kapan lahirnya ya? Aslinya juga berapa? Itu saja dijuluki manusia ataupun orang tertua se-Indonesia yang masih hidup. Tapi umumnya 60-70 tahun saja. Sehingga di tengah kekhawatiran Nabi SAW, umurnya pendek-pendek, umatnya ditambah ibadahnya juga pendek-pendek, singkat-singkat, maka risau. Nabi SAW khawatir dan berharap apa? Nabi SAW memiliki suatu keutamaan untuk umatnya, sehingga meskipun pendek tapi dianggap pahala ibadahnya umatnya ini tidak kalah juga dibandingkan dengan umat. Ini pertama, asbabun nuzul pertama. Yang kedua, dulu dinamakan abid. Abid itu orang yang beribadah. Kalau alim, orang yang paham ilmu. Kalau abid itu orang yang ibadah terus. Dan dulu persyaratannya itu 1000 tahun. Persyaratannya berapa? 1000 tahun.
Kalau 1000 tahun ibadah terus baru dikatakan ahli gitu. Nah, sekarang ada orang nggak tidur semalam, orang sudah banyak judulnya ahli, orang itu ahli ibadah. Nah, maka lewat penjelasan ulama dua ini, Allah Subhanahu wa taala berikan bonus kepada baginda Rasulullah SAW sebagai pelipur lara daripada kegundahan, kekhawatiran, kerisauan baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya. Maka ini salah satu menjadi asbab nuzul apa? Suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadar. Surat Al-Qadar. Makiyatun aw madaniyatun khamsu aw sittu ayat. Makiyah atau madaniyah. Ulama ada yang berpendapat surat ini surat Makiyah, turunnya di Mekah. Pendapat di khususnya di mana nih? Ada ini yang berbeda. Ada yang menghitungnya dari awalnya dari sini, akhirnya dari sini sampai ke sana. Ada yang awalnya dari sana sampai ke sini. Jadi beda-beda. Tapi tetap satu. Dan kita terkecoh dengan istilah. Nah, pokoknya kalau itu penanggalan, ada pun yang kita tahu 12 Rabiul Awal itu yang mayoritas ulama berpendapat karena dalilnya banyak. Tapi juga ada juga ulama mengatakan bukan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau untuk bilangan itu jangan mudah mengatakan ini. Nah, sebagaimana sholat berjamaah afdhalul sholatil fardhi bisa bayi wa isrina dalil. Sholat jamaah lebih utama ketimbang sholat sendirian, selisihnya 27 derajat. Ada ulama di hadisnya mengatakan 25 derajat. Ini jangan tertipu hanya bilangannya, tidak. Ini hanya ingin menyampaikan bahwa pahala sholat berjamaah itu jauh lebih besar. Sebagaimana juga di sini ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun, bukan sama tapi lebih baik min alfi syahrin ketimbang 1000. Nah, ini nanti ada ulama mengatakan ya 1000 bulan hitungannya, tapi ada ulama mengatakan juga ini hanya bilangan untuk menyatakan bahwa banyak ada orang bikin puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lah. Kalau soal 1000 tahun benar, apa nggak mau hidup? Enggak, maksudnya apa? Ingin hidup lah. Orang Jawa juga sering menyampaikan apa kalau banyak itu salah. Terus kalau di pengaruh, memang bukan maksudnya. Wah, salah. Salah seberapa? Maksudnya banyak gitu. Banyak. Salah. Rambung. Tapi penyebutan bilangannya intinya masalah banyak. Jadi dari urutan turunnya itu 24 sampai 25. Ada pun penyusunan dalam Al-Quran ini urutan ke 90. Dan bersyukur kita. Terima kasih bahasanya, terima kasih yang sekali kita ngirim Al-Fatihah untuk sahabat Nabi, terutama khulafaul rasyidin. Kita baca kisahnya tapi ngirim Al-Fatihah saja enggak tahu, enggak sempat, enggak pikir atau bagaimana. Al-Quran sekarang dibuka ini tidak terlepas dari apa? Jasa daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dulu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, khalifah ini apa? Ya, khalifah ini enggak terus ujuk-ujuk tiba-tiba kok langsung Sayyidina Abu Bakar naik, ya. Orang ini juga selisih paham siapa nanti yang berhak untuk menduduki kekhalifahan dan nanti pengganti dari Nabi SAW dalam hidup umat Islam.
Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar orang Muhajirin. Orang Ansor siapa? Penduduk asli Madinah. Itu juga nggak terima. Nggak terimanya apa? Kita yang merasa disusahkan kok bisa khalifahnya dari kaum Muhajirin. Orang asalnya nambah-nambahin. Ini kan negeri kami, Madinah negeri kami. Kok bisa dibikin sama orang Mekah? Gitu. Orang Mekah yang nggak mau orang Muhajirin Mekah nggak mau kalah juga orang Islamnya. Yang nggak orang Muhajirin itu orang yang dulu awal-awal menemani Rasulullah, bahkan meninggalkan keluarganya, hartanya demi ikut hijrah kepada Rasulullah. Saling selisih paham, selisih pendapat. Ini padahal Rasulullah belum terhitung bulan meninggalnya, bahkan belum terhitung minggu sudah seperti itu. Akhirnya terpilihlah dengan musyawarah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar. Dalilnya apa? Bahwa Nabi seumur hidup adalah sholat menjadi imam bagi umat yang banyak, dan sekali pernah menyerahkan imam sholat kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi pernah jadi makmum, imamnya Sayyidina Abu Bakar. Ini dalil. Tapi orang asal dalam hatinya beda. Imam sholat, imam di luar sholat itu beda. Tapi hanya itu. Nah, di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Umar terlalu cerdas dan berani. Dari dulu semenjak Nabi SAW masih hidup berani. Dan usulannya itu hampir benar, 100%. Bahkan dulu ada tawanan, singkat kisahnya ada tawanan. Saya bilang usul pokoknya bunuh saja. Maksudnya tawanan bunuh saja, gak usah dikasih nanti. Tawan bunuh saja. Gak tahu dengan alasan apa. Tapi Rasulullah SAW fitrahnya kasih saya, biarkan. Akhirnya benar tawanan itu yang dibiarkan, akhirnya jadi orang munafik. Padahal katanya itu kalau seumpama yang benar itu adalah usulan siapa? Sayyidina Umar itu. Tapi bukan berarti Sayyidina Umar di atas Rasulullah, enggak. Tapi ini membicarakan keutamaan dari Sayyidina. Maka Sayyidina Umar ini mengusulkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, baik Abu Bakar, saya usul ini karena ini sudah berpecah-pecah, dalam arti sudah ada bibit-bibit perpecahan. Bahkan bibit-bibit Syiah yang mana mendukung daripada Khalifah setelah Nabi SAW meninggal itu siapa? Sayyidina Ali Karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ini pun pengennya Sayyidina Ali langsung naik. Alasannya apa? Nabi ini gak punya anak laki sampai besar. Anak laki meninggal. Punya menantu laki. Siapa menantu Nabi? Nah, secara logika yang berhak menduduki atau menggantikan Rasul ya berarti anak gak ada berarti menantu. Ditambah lagi dalilnya ya soe-soe, manusia ya dalilnya soe-soe. Cuma karena kefanatikan pengennya itu nggak menghargai yang lain. Dalilnya soe dari Rasulullah SAW mengatakan anak lain. Rasulullah bilang saya ini sumbernya kotanya ini. Wa Ali Abu Bakar. Adapun Ali adalah pintu. Dalilnya juga. Nah, cikal bakal Syiah sudah ada di situ. Nanti mulai besarnya ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman ini sudah mulai berani menampakkan, bahkan berani ibaratnya bahasa kita berani bikin jaket lah kalau hujanan. Berani menampakkan. Nah, ketika Sayyidina kita kembali ke masa awal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengusulkan Sayyidina Abu Bakar kalau bisa Quran itu ditulis, kan sekarang Quran itu dihafal, terus tersebar di lempengan batu, lempengan kayu, di kulit-kulit pelepah-pelepah dan sebagainya. Tolong ya kok ditulis gitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ya, ini nggak ada di zaman Nabi, enggak. Didatangi lagi, bujuk-bujuk, hanya berkali-kali didatangi, ya sudah. Buatlah sana terserah, tapi jangan pakai dana pemerintah. Pintar Sayyidina Umar, bujuk Sayyidina Utsman. Makanya sekarang ada Utsman, Quran Utsmani, donaturnya Sayyidina Utsman. Boleh terserah kalau gitu, apapun yang penting jangan pakai dana pemerintah.
ijazah beliau. Sedangkan Taurat, Injil, ini penulisannya jauh-jauh dari setelah meninggalnya siapa? Ataupun diangkatnya Nabi Isa. Ini salah satu keutamaan bahwa keotentikan, keaslian Al-Quran itu pokoknya nggak ada yang menang. Sekarang nggak ada yang menang. Bahkan satu huruf saja salah, distorkan, dipiralkan itu sudah langsung diketahui. Makanya orang dulu itu menghafal, nggak sempat menulis, bahkan nggak bisa nulis. Nah, sekarang orang nggak mau hafal, biasanya cuma nulis. Nah, tambahan juga yang namanya hafiz itu Pak, hafiz secara asli kata, arti pengertian hafiz itu bukan orang yang hafal. Yang hafal Quran dinamakan al-hamil, orang yang mengandung, bukan. Karena apa? Orang yang membawa Al-Quran. Makanya kalau seumpama saya hafal Quran, maka Ahmad Zamri al-hamil, yang hafal Quran. Kalau al-hafiz itu yang hafal hadis. Kenapa? Karena zaman dulu itu Quran itu nggak ada dihafal, pokoknya diajarkan langsung hafal. Sedangkan hadis yang tercecer, yang sahih, yang hasan, yang nggak sahih, nah itu memang benar-benar dihafal. Tapi sekarang istilah itu tadi perkembangan zaman, nggak tahu hanya mungkin di Indonesia saja, dan menurut saya hanya di Indonesia. Karena di daerah-daerah Arab itu menyebutkan orang yang hafal Quran bukan al-hafiz, hafiz itu bukan, tapi al-qori dan qori'ah. Kalau kita qori'ah beda lagi kan. Tapi tinggalan istilah yang penting maknanya tidak sampai rusak. Ini kalau ada kitab hadis disebutkan oleh Syekh al-hafiz, bukan berarti hafal Quran. Karena bagi orang dulu hafal Quran itu bukan perkara yang susah. Karena nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada maksiat yang berlebihan. Makanya Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Kita sudah berapa tahun Pak? 70. Jadi sebagai sejarah singkat untuk membuka tafsir kita suratul Hujurat. Kalau sebelumnya itu suratul Iqra ini diturunkan menjelaskan tentang apa isinya, apa isi daripada ayat yang pertama kali diturunkan, maka suratul Qadar ini menjelaskan tentang kapan diturunkannya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalnahu kami turunkannya fi lailatul qadr, di malam Qadar. Ini sebenarnya kalau menyebutkan malam Lailatul Qadar itu boros kata. Karena Lailah itu mari kita dengar di malam Lailatul Qadar. Berarti artinya apa? Malam Qadar. Maka bahasa Arab bahasa Indonesia berbeda, itu malam Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami. Jadi Allah itu membahasakan dirinya dalam Al-Quran itu dengan saya, dia, kami. Saya, dia, kami. Gak ada kamu, gak ada. Membahasakan dia pada kamu. Kalau Tuhanmu, iya, tapi itu yang dimaksud adalah Tuhanmu, Tuhannya. Oke, Tuhan kita. Tapi karena Allah yang berbicara di Al-Quran, makanya saya, kami, atau di. Saya artinya anak, kami artinya nahnu, dia artinya dua. Makanya ada orang tarekat, dia itu yang dua. Orang Arab itu kalau bilang fathah sebelumnya doma itu susah. Dua itu bukan.
kecuali setelahnya lanjutannya. Tapi cuma buat itu agak susah. Makanya ada yang mengatakan lagi itu bukan buat tapi domir. Bunya artinya pakai dirinya aja. Allah itu dari lafaz ilah, Tuhan, ditambahin alif lam, diidgham, ditafkhim jadinya al ilah. Karena orang Arab susah al ilah jadinya Allah. Maksudnya Tuhan yang khusus orang Islam siapa? Allah. Allah. Kalau Allah ini agama lain, selain Islam bilang Allah. Kita telah diberikan Allah. Tapi dia pun lafaz Allah itu dari Arab. Cuma karena supaya untuk dakwah mereka ini ngutip-ngutip Allah. Karena bahasa Ibrani Allah beda lagi. Bahasa Ibrani Allah itu il, sama ilah tapi il. Maka Isra il, Isma il. Inna sungguhnya kami, sebagaimana yang pernah disampaikan juga, kalau Allah menyebut dirinya dengan kami, ini ada dua indikasi, tanda apa? Yang pertama ingin mengagungkan dirinya, yang pakai kami. Sebagai contoh, seorang pemimpin bilang kami sudah buat peraturan, padahal membahasakan dirinya. Apa kalian tidak takut dengan kami, dengan kita? Untuk mengagungkan. Indikasi yang kedua, Allah SWT menjelaskan bahwa tindakan yang pakai lafaz kami ini menyertakan makhluk-makhluk Allah. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya anzalnahu, kami menurunkan hunya, sesungguhnya kami menurunkannya. Orang belum ngomong apa-apa kok sudah ada nyanyi. Ininya siapa? Kan biasanya adanya itu kalau ada keterangan sebelum. Pak Budi rajin ke masjid. Dia mempunyai motor. Bahkan aktivitasnya pun sehari-hari. Aktivitasnya siapa? Pak Budi karena di awal sudah baik. Inna anzalna, sungguhnya kami telah menurunkannya. Lebihnya yang mana? Ulama jawabnya adalah di surat sebelumnya. Apa? Kalau Bismillah kita artinya Al-Qur'an. Maka tafsirnya ayil Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Sungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran dalam jumlah yang satu sekali selesai. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Mengatakan baitul izzah, yaitu langit dunia. Ini pertanyaan ini Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sedangkan 17 Ramadan juga turunnya Al-Quran. Ini yang mana? Quran turun 2 kali. Lailatul Qadar ini Quran diturunkan langsung selesai. Itu di malam Lailatul Qadar. Adapun 17 Ramadan adalah Quran yang pertama kali turun, yang nanti disusul Quran juga turun secara berangsur. Selama berapa tahun? 23 tahun. Pokoknya pandangannya itu enggak seperti ini, tapi seperti ini. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia 17 Ramadan. Nah, ini baru Iqra. Sampai habis 15 tahun. 23 tahun. Inna anzalnahu. Kan kita ketahui kalamnya Allah ini ada sudah dari dulu qadim. Nah, sudah dari dulu Allah qadim sudah ada dahulu. Dan kalamnya Allah itu bukan makhluk. Tapi kalau kita dibilang ini Quran makhluk tidak. Ya wujudnya ini makhluk buatan. Tapi kalamnya Allah yang
yang kalau berbunyi itu Quran itu sudah ada dari itu, dan itu adalah kalamnya, bukan makhluk. Ya tulisannya makhluk buatan untuk menuliskan apa suara, tapi aslinya Quran itu kalam. Maka jangan terjebak. Itu gara-gara masalah ini saja ulama itu sampai di penjara. Ini Quran makhluk atau bukan? Ini tidak sesuai dengan pendapat pemerintah, penjara. Tapi yang dimaksud Quran yang wujud sekarang yang makhluk. Ini tafsir itu makhluk, bukunya kita makhluk. Tapi Qurannya itu kalamu. Sudah, pokoknya punyanya Allah, kalamu. Fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan di sini bukan berarti terus dari atas ke bawah, tapi pindah tempat. Ulama mengatakan yang lain juga menurunkan ini maksudnya apa? Menampakkan. Karena sebelumnya memang sudah ada, tapi mulai tampak apa? Semenjak dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit. Langit dunia itu mana? Siang-siang putih kelihatan. Itu awan. Langit itu mana? Pokoknya kayak galaksi itu ya langit. Di sekitar galaksi itu langit. Jebol kita bahas ini. Fi Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar. Lailatin artinya malam. Al-Qadar artinya banyak. Saya akan sampaikan dulu Lailah. Ini arti awalnya sudah pernah sampaikan, artinya hitam. Makanya lampu juga disebut Lailah. Lailun itu malam, tapi kalau Lailatun, segala lafaz yang ada tak marbutohnya ini menunjukkan keistimewaan dari arti ataupun lafaz tersebut. Kalau Lailun malam biasa, Lailatun malam istimewa. Maka bilang pada saat ini Lailatul Muharram, malam istimewanya kalau malam Muharram, Lailah atau Lailul Muharram sudah. Dan ini tanda dari mu'annas apa? Lafaz yang perempuan. Tanda yang perempuan punya keistimewaan dibandingkan lafaz yang laki. Kalau digunakan dalam ilmu lafaznya. Al-Qadar, apa artinya? Tiga. Ada tiga artinya. Pertama Qadar. Qadar artinya ketetapan. Apa? Ketetapan. Qadarnya artinya awal asal mulanya arti adalah mampu. Qadir, qadirun, maha kuasa. Allah punya sifat mulia, salah satunya Al-Qadir, yang maha kuasa, mampu mengerjakan sesuatu namanya qadir. Nah, dalam kitab-kitab fikih, bagi orang yang mampu sholatnya qadir, maka dengan qadir. Yang ajiz dan lemah boleh dengan duduk, nggak bisa duduk boleh berdiri. Pertama artinya ketetapan. Yang kedua artinya agung. Kenapa bisa dikatakan agung, malam yang agung? Karena di dalamnya ada peristiwa yang agung, yang diturunkan juga agung, yang menyampaikan agung, diturunkan kepada manusia yang agung. Bukan masjid agung, bukan nama orang agung. Yang ketiga, arti qadar artinya sempit. Apa sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaika. Pada malam Lailatul Qadar ini dunia terasa sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Jadi kalau yang mudah ya kita artikan Lailatul Qadar apa? Malam yang mulia. Makanya malam yang mulia, yang agung. Tapi Qadar juga kata Tuhan ada juga. Fi Lailatul Qadar ain syarq wal qamar, yaitu mulia dan agung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma, dan apakah adraka, tahukah kamu? Apakah tahukah? Apakah kamu tahu? Aklamaka ya Muhammad, tahukah engkau ya Muhammad? Ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul atau Lailatul Qadar?
yang nggak bisa diterka seluruhnya oleh akal manusia. Wama adroka, apakah kamu dapati? Adroka ada yang mendapati. Malatadroku kullu latar kullu. Kalau nggak bisa mendapatkan semua, jangan kau tinggalkan semua. Kalau nggak bisa dapat sehari 500.000, ya jangan sampai nggak dapat sama sekali 500.000. Kaidah fikih malah tudroku dulu, la tudroku dulu. Kalau nggak bisa dapatkan semua, jangan tinggalkan. Ini kaidah dalam beramal. Kalau nggak bisa semuanya beramal, ya jangan sampai nggak sama sekali. Minimal ada. Ada orang tenggelam, kita punya bansan yang tenggelam. Nah gimana? Kalau nggak bisa dapat dua-duanya selamat, yang minimal ada satu. Pilih lah itu mana yang masih gadis. Berarti kaidah itu dipakai sama orang yang pacaran. satunya lagi pemuda suruh berenang. Nah, kalau nggak bisa dua-duanya, biasa. Kalau nggak bisa semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Taqdimu li syahniha wa ta'jibu minha. Ini wujud daripada mulia agungnya keadaan tersebut dan rasa takjub terhadap keadaan tersebut. Maksudnya Allah sendiri walaupun bertanya, tapi bukan berarti Allah minta suatu jawaban. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri ini juga jadi kaidah Pak, kalau satu ayat sering disebut, ini tandanya Pak mulia sekali perkara istimewa. Lailatul awal, kedua, ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah tanya, Allah jawab sendiri apa? Lailatul Qadr, adapun Lailatul Qadr khairun, iku khairun apa? Lebih baik, bukan sama, lebih baik min alfi syahr, ketimbang 1000. 1000 berapa tahun? 83 tahun lebih 4. Pintar saya sudah saya hitung. Nah, Lailatul Qadar apa? Allah hanya memberikan bocoran bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik malamnya ketimbang malam-malam yang kalau di total berapa? Nah, ini satu ulama mengatakan seperti itu hitungannya. Ulama lain mengatakan alfi syahr ini menunjukkan saking banyaknya, sebagaimana tadi saya sudah utarakan di awal alasan-alasannya, bagaimana seorang puisi mengarang seperti ini, bagaimana kita membahasakan kehidupan sehari-hari. Wah, saya pusing itu juga. Ya ini yang sudah yang banyaknya. Kenapa nggak 10? Jadi ada ulama yang kedua mengatakan ini saking banyak. Hitungan ini saking banyak. Tapi kalau mau dihitung ya, totalnya 83 tahun lebih 4. Laisa fiha lailatul qadr fal amal shalih fiha khairun min alfi syahr laisa fiha. Maksudnya apa? Ya tidaklah di malam Lailatul Qadar itu orang yang beramal baik, pastilah itu lebih baik ketimbang dia beramal di malam-malam yang kadarnya 1000 bulan atau tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam 10 hari bulan Ramadan di tanggal hari yang kan berarti 21, 23, 5,
Dzulhijjah, malam utamanya adalah 10 awal Muharram, 10 awal untuk Ramadan 10 awal. Dan di ayat pertama boleh dikembalikan ke ayat pertama, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Anzala, ada dalam bahasa Arab itu anzala, ada nazala. Kalau anzala itu hanya sekali saja, sebagaimana aklama dengan alama. Kalau aklama saya memberitahu, tapi kalau alama saya mengajar. Kalau mengajarkan berarti nggak lebih dari satu, berarti sering. Anzala sekali, kalau nazala berulang. Maka ayat selanjutnya kita bahas, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu pakai lafaz tanazzalu sekali atau berkali-kali? Sekali berkali-kali Pak? Berkali-kali. Tanazzalul malaikatu, malaikat berkali-kali turun, war-ruhu, dan ruh maksudnya malaikat Jibril, fiha di malam tersebut, Lailatul Qadar, bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan seizin Tuhan mereka Allah, min kulli amr, untuk segala sesuatu urusan ataupun kesibukan. Nah, yang saya akan bahas pertama tanazzalul malaika. Meskipun Lailatul Qadar ini hanya sekali, kapan? Ketika Al-Quran diturunkan langsung makbret, itu sekali. Itu makanya ada Lailatul Qadar. Tapi setelah itu tetap Lailatul Qadar itu berulang dan malaikat tetap turun. Dalilnya mana? Tanazzalul malaika. Kan kita bilang Lailatul Qadar itu malam turunnya Quran. Nah, memang kalau kemarin Ramadan Quran, malam turun Quran, Quran sudah turun kan? Maka yang dimaksud turun sakbernya itu ya Lailatul Qadar yang awal. Baru kalau Lailatul Qadar yang datang setiap tahun, itu dari yang tanazzalul malaika, waktunya saja, tapi Qurannya tidak. Dari tanazzal, sebagaimana alama, saya belajar, saya mengajarkan. Kalau alama saya memberitahu atau saya diberi tahu. Kalau beritahu itu sekali lagi. Tanazzalul malaika. Dan artinya bihadfi ihdata aini minal asr. Ini awal lafaznya itu tatanazzalu, bukan tanazzalu. Kalau ilmu nahwu sharafnya tatanazzalu, tapi disingkat ya ini berada Allah. Ada demonstrasi, kita sering nyebutnya apa? Demo singkat, tapi tidak maksudnya ini maksud demonstrasi. Karena kalau demo itu apa artinya? Demo itu mencontohkan sesuatu, tutorial ini. Demonstrasi itu orang unjuk rasa. Kita bilangnya ada apa sih? Demo. Nah, orang juga nyebut biologi dengan apa? Bio. Nah, matematik dengan apa? Math Pak ya? Nah, benar Pak. Tapi yang dimaksud matematik. Begitu juga tanazzal, artinya awalnya tanazzal yang benar, tapi tanazzal itu meningkat. Dan ulama mengatakan kalau lafaznya semakin banyak pula artinya. Kalau semakin lafaz itu dikurangi, tandanya dipersempit artinya. Kok bisa dipersempit? Apa maksud dipersempit? Iya, malaikat turun terus-menerus, tapi hanya di waktu khusus. Kapan? Lailatul Qadar. Maksudnya waruhu, yaitu malaikat Jibril. Bagaimana kita pernah sampaikan juga, jangan terjebak dikatakan Jibril satu malaikat. Nah, boleh kita lihat itu ulama mengatakan apa? Jibril itu suatu departemen. Nah, departemen juga boleh. Cuman ya, memang nama departemen ada kepala
fiha ing dalam malam ilailah malam Lailatul Qadar maksudnya bi'idzni rabbihim dengan izin Tuhan mereka diamri maksudnya dengan perintah Allah. Amri itu perintah. Min kulli amr. Min di sini bukan dari tapi tujuan ataupun karena di sini min sababiyah. Qadahullah fiha litilkal sanah ila qabil wa min sababiyati bimaknal ba. Minnya itu bermakna ba bikulli amrin karena tujuannya terhadap segala urusan. Malaikat nanti turun bersama malaikat Jibril ini dalam satu urusan apa? Yaitu diterangkan setelahnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia khobar muqaddam wa mubtada yaitu keselamatan kesejahteraan itu akan meliputi hatta matla'il fajr sampai tiba fajar. Kapan waktunya enggak dijelaskan dalam hadis dalam ayat, hanya ditentukan hanya malam saja sampai fajar. Mau itu habis isya ya sudah malam, mau jam 12 itu yang malam, di akhir malam itu pun ya malam. Supaya kita berlomba. Wong ini sudah ditentukan 10 terakhir Ramadan tanggal ganjil saja orang masih banyak yang ngorok. Padahal sudah ditentukan begitu. Nanti kalau ditentukan tanggal 27 Ramadan jam 12 geger. Habis itu orang-orang nggak mau ibadah lagi, ngerasa sudah ibadah 83 tahun lebih 4 bulan sudah gagal. Ini rahasia supaya kita semangat. Dan kalau orang milih-milih malam ini ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia ibadah hanya ingin supaya dapat Lailatul Qadar, ini kurang bisa memaknai suatu pernikahan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini datang ini terhadap siapa yang dikehendaki Allah. Orang sudah niat ibadah saja, kalaupun itu pas Lailatul Qadar belum tentu dapat Lailatul Qadar. Apalagi kayak kita yang pilih-pilih. Makanya ada ulama mentamsilkan, mengumpamakan Lailatul Qadar itu seperti tamu agung di bandara. Supaya Pak Presiden lah VIP. Nah, semua sudah pada nunggu di lobi. Pak Presiden singgah rumah saya. Baik, langsung ke lantai. Ada satu lagi Setia Masa. Ada satu lagi Amanah Logam. Tapi Pak Presiden tahu mana yang mau dikunjungi. Apalagi orang ini kalau saya aja bilang gitu. Bilang kemarin menteri saya datang itu dia nggak bilang seperti itu. Apalagi kemarin ada kepala dinas utusan dari pusat saja dia nggak suruh mampir. Ini bilang saya suruh mampir. Maka Lailatul Qadar itu datang dengan kehendak Allah menyapa siapa orang-orang yang istiqomah. Jangan harap kita dapat Lailatul Qadar kalau kita niat ibadah hanya karena ngepasi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga lebih tahu daripada kita, Pak. Mana yang ingin jumpa dengan dia sendiri apa? Jumpa dengan ibunya siapa? Allah. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kita kembali ke ayat 4. Min kulli amr, dengan segala urusan. Maka ini satu dalil juga, Pak, bahwa takdir itu dibagi menjadi 4. Apa? Takdir umri. Yang kedua takdir sanawi. Yang ketiga takdir yaumi. Yang keempat takdir azali. Pertama, takdir umri. Takdir apa? Takdir yang ketika seorang wanita hamil dari awal gumpalan darah menjadi gumpalan daging, baru ketika itu malaikat meniupkan ruh. Dalam hadis arba'in ada apa? Ketika ditiupkan ruh, malaikat menyampaikan amanah dari Allah apa? Ditentukan umurnya, rezekinya, bahagia ataupun penderitaannya sudah ditentukan. Itu namanya takdir umri. Awal pertama kali ketika di dalam rahim seorang. Yang kedua takdir sanawi, dan ini mengacu ke dalilnya yaitu suratul Qadar. Apa sanawi? Sana takdir tahunan.
Jadi malaikat turun ketika malam Lailatul Qadar setiap tahun itu memberikan salam kepada siapa yang bangun ibadah ikhlas semata-mata karena Allah dan dikehendaki Allah mendapatkan Lailatul Qadar, sekaligus bagi-bagi takdir sanawi. Kapan? Setahun yang akan ada. Ini takdir ditinjau dari waktunya. Yang ketiga takdir yaumi. Apa? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari malaikat dalam keadaan tersibukkan. Apa? Yaitu menentukan takdir manusia. Menjalankan, menentukan bukan berarti menentukan ini baik enggak, tapi menjalankan sesuai daripada instruksi qadha dan takdir apa yang dilihat? Harian. Nanti makan apa sampai besok hari ganti lagi, besok apa ini itu. Baru yang dilihat takdir azali. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, takdir azali, ketetapan manusia hidup ini sebelum diciptakan di muka bumi ini sudah 50.000 tahun ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan jadi penciptaan yaitu sebelum 50.000 tahun sebelumnya takdir kita sudah ada di catatan Lauhul Mahfuz. Dan sekarang pengertian apa itu qadha, apa itu qadar. Qadar itu ya artinya takdir dari apa qadaro. Qadha itu adalah ketetapan Allah. Kalau bahasa kitanya sehari programnya. Ini program nanti seperti apa, besok subuh mau apa, disuruh mau apa. Itu program. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah kita. Jadi ganteng kayak saya sudah apa? Dikodok. Nah, dari kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Kodok ini program, ketetapan Allah berupa program. Takdir ataupun qadar ini adalah realisasinya. Saya sudah ditakdirkan dari dulu bakal berkunjung ke Sinjai. Saya sudah Sinjai, itu dinamakan takdir. Jadi kalau sudah terrealisasikan itu namanya takdir. Wayang belum dimulai, pokoknya kita beli tugas, ada yang jadi arwana, jadi anoman. Itu namanya kodok. Kodok ketetapan jalan. Baru nanti jam 10 ayo kita main. Nah sudah main, sudah jadinya, itu baru namanya takdir. Jadi bisa bedakan Pak ya. Singkat mana kodok, mana kodok. Ini jadi rukun iman kita. Jangan nggak paham, belum ngaji di sini bertahun-tahun. Apa itu kodok takdir? Kita berdoain. Bahkan malah sampai ada yang bilang kamu paham seperti itu berangkat ke majelis, apalagi karena nggak tahu. Kodok qadar tadi sudah ditinjau dari waktunya. Sekarang ditinjau dari pelaksanaannya. Takdir terbagi. Takdir mu'alaq, takdir mudrom. Takdir mu'alaq apa? Takdir ketetapan Allah, ketentuan Allah yang manusia ada ikut serta di dalamnya. Contoh, pengen sehat, olahraga, pengen pintar, belajar. Itu takdir. Pintarnya takdir, usahanya pun adalah takdir. Manusia diberikan leluasa untuk berkecimpung dalam takdir tersebut. Terus kita pahami supaya nggak ada istilah nanti kita sudah berbuat dulu bilangnya ini juga takdir dari Allah. Kalau menyalahkan Allah nggak boleh. Walaupun semua dari Allah tapi nggak boleh menyalahkan Allah. Sholat sengaja, nggak sholat pokoknya sengaja saya nggak sholat. Terus dengan gagahnya bilang ini sudah kehendak Allah. Tak dipilihkan muridnya belajar. Apa takdir mu'alaq? Ketentuan Allah. Insya Allah Pak sebentar saja. Meteran satu mas, meteran satu sana. Takdir.
Enggak gini tuh. Turun dah. Mau mati lampu nggak boleh makan dulu Pak. Oh iya, ini tunggu. Terima kasih Pak. Biar nggak kebanyakan. Iya. Sudah yang konslet ini? Kayaknya pengeras tadi spileknya pengeras Dari mana? pengeras sound bunyi spilek. Coba matikan dulu. Oh iya, Pak. Berasap. Wah, panas. Masya Allah. Takdirmu alak ini. Pas bedanya ada ini. Lagi malam. Bukan mualak. Iya kan. Mubrom. Ya Pak, yang 12 minta dari 12-an. Takdir Jangan bilang sudah takdir makan. takdir mubrom ini. Kalau makan takdir mualak. Mumpung masih di anu Pak, revisi. Makan Pak Ahmad. Sampai masih. Udah. Sekarang. Mumpung ada istirahat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir. Takdir pertama tadi, kita ulangi. Takdir mu'allaq, ketentuan ketetapan Allah sudah, tapi ada keleluasaan manusia di dalam. Yang kedua takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Murni 100% Allah, manusia hanya bisa mengharap berdoa supaya diringankan. Kalau takdir mu'allaq, pengen sehat ya makan makanan bergizi, pengen sehat ya olahraga, pengen pintar ya belajar, pengen sukses ya kerja. Adapun takdir mubrom contohnya apa? Mati. Kematian ini kita sudah ditakdirkan, tapi dalam keadaan su'ul khotimah, husnul khotimah, ini bisa kita mengharapnya dengan usaha. Jadi bisa tahu Pak ya. Jadi kalau kematian, saudara kecelakaan mati, ya matinya itu dia itu takdir mu'allaq. Apa mu'allaq? Apa? Kematian takdir mubrom, mau kecelakaan, mau kena banjir, mau kena longsor, mau tanpa sakit, itu takdir mubrom. Nggak ada campur tangan dari manusia. Tapi masalah kematian dalam keadaan baik atau buruk, ini manusia diberikan apa? Kewenangan untuk memilih, untuk berusaha. Takdir. Jadi qada dan qadar. Nasib itu seperti takdir. Kalau kita sudah tahu menjalani atau menyaksikan namanya takdir. Nah, tapi nanti kita bagaimana seperti ini, nanti makan ini namanya qada. Oleh karena itu tradisi Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi qada dan qadar kita ini bukan berarti harus apa? Terus santai berpangku tangan, duduk di kursi goyang, tidak. Ini goib, maka kita tetap dituntut untuk ikhtiar. Ini tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Orang nganggur yang ini takdir saya kalau kaya ya kaya, kalau saya sehat ya sehat. Ini bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu takdir tidak boleh apa dibahas secara apa sampai kelompok kering enggak, karena itu perkara goib, perkara goib. Tetap kita menyandarkan segala sesuatu atas kehendak Allah, ketetapan Allah, tapi kita dituntut untuk berusaha. Nah, bikin nerok ini min kulli. Malaikat ini sekaligus apa?
membagikan, tujuannya untuk membagikan, sibuk dalam membagikan takdir tahun yang akan datang. Qada'ullah, Allah SWT mengqadahkan atau memberikan ketetapannya fiha di malam tersebut titil kasana untuk tahun ila qabil, tahun mendatang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteraan, keselamatan sampai terbitnya fajar. Ini satu ulama mengatakan, yaitu tadi dinamakan malam, apalagi itu waktu malam Lailatul Qadar, ya malam. Dari kapan? Dari mulai selesai Isya, bahkan Isya itu pun termasuk daripada sudah malam. Paling minimalnya Lailatul Qadar kita bisa dapat kapan? Kita minimal apa? Paling malasnya sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Niat mendapatkan Lailatul Qadar. Itu minimal bangun atau minimal melestarikan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sopor-sopor digunakan tanpa tidur itu bagus. Ini satu malam setara dengan 1000 malam yang ada di 1000 bulan. Apa di 1000 bulan yang malam-malam kita gunakan untuk ibadah. Nah, kalau ibadah kita cuma 1 jam, itu hanya berarti berbeda. Jangan beranggapan bangun malamnya 1 jam terus setara dengan 1000 bulan. Kan disebutkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang namanya pengen dapat malam yang lebih bagus ketimbang 1000 bulan, ya berarti harus ibadah dari kapan? Bisa sholat berjamaah sampai nanti sholat subuh, itu baru terhitung malam. Jadi kalau cuma 1 jam, apalagi 5 menit sholat tahajudnya, dan pas ngepas di Lailatul Qadar dan dapat, berarti hitungannya nggak sampai segitu, dikurang-kurang lagi itu. Salamun, kesejahteraan dibagi-bagikan, ketenangan, kedamaian, hatta ma'ul bifatillah wa kasriha ila waqti tulu'iha ju'ilat salaman ikasrotis salam fiha minal malaika la tamurru bimu'min wa la bimu'minatin ila salamat alaihi sulimat alaihi. Disebut salam kesejahteraan karena malaikat ini turun ke muka bumi, ke dunia, memberikan salam, perdamaian, kesejahteraan, artinya salam kepada siapa? Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Makanya tidak ada yang terlewat dari mukmin dan minah kecuali ada pun hadis yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu paginya tenang, tidak dingin, tidak panas, tidak ada suara. Ini hanya tanda. Dan setiap orang tidak semuanya merasakan tanda tersebut. Sebagaimana contoh, ada satu orang jalan, orang tua jalannya sudah pakai tongkat dan ada anak kecil, ketika ada orang tua jatuh, apa yang diperbuat? Ketawa. Ada orang yang pijiran, benar, pengertian, ada orang yang nggak kenal, padahal yang jatuh satu orang. Siapa? Orang tua aja. Musuhnya orang tua tahu dia jatuh, bilangnya apa? Syukur, kapok. Padahal satu, tapi semua orang merasakan berbeda. Begitu juga datangnya Lailatul Qadar, ini dirasakan beda-beda. Tapi ciri khas yang paling utama apa? Dapatnya orang itu Lailatul Qadar, hatinya damai. Dan ini sesuai hadis Rasulullah. Dulu Rasulullah mengutarakan kepada sahabat tentang kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Giliran Rasulullah keluar dari hujrahnya, dari kamarnya, mengatakan padu, ada cekcok, bertengkar di masjid. Maka Rasulullah SAW katakan, hampir saja kalian mengetahui tentang kapan waktu tepatnya Lailatul Qadar, tapi gara-gara kalian itu bertengkar, maka aku dilupakan tentang kapan turunnya. Maka carilah 10 akhir di Ramadan di tanggal yang kan. Gara-gara orang bertengkar, hilang ilmu banyak sekali. Makanya pertengkaran ini menghambat rezeki, memendekkan umur, apalagi banyak
menghambat rezeki. Iya. Yang awalnya mau bisnis bareng gara-gara bertengkar akhirnya membatalkan bisnis. Yang awalnya mau menerima tamu dikasih kopi, akhirnya dikasih ini saja. Kenapa kok memedikan itu? Karena dengan pertengkaran memicu dari perkelahian memicu daripada saling ingin apa? Menyakiti. Maka sebertengkar apapun Pak, segera selesai. Jangan berlarut. Karena dalam syariat kita, orang muslim ke muslim yang lain mendiamkan saudaranya tanpa alasan digunakan lebih 3 hari. Dosa 2. Dosa 2. Jangan diam. Kalau biasanya apa ya? Biasanya punya. Walaupun pepetnya tetap bermusuhan, tapi jangan lebih 3. Karena dengan bermusuhan, Rasulullah menyampaikan satu ilmu yang besar. Kapan punya saudara, itu pun jadi terhambat sampai sekarang. Karena apa? Karena malaikat turun itu membagi-bagikan selain terhadap takdir setahun yang akan datang, tapi juga salamun apa? Kedamaian. Jadi kalau orang sepertinya saya tadi malam dan pokoknya dapat. Tapi memang orang itu kurang ajar. Saya ibadah malah nggak gonggong bisa sampai malam pada. Itu kira-kira dapat nggak Pak? Salam. Tidak dapat. Kayaknya tadi malam bilang itu udah. Kan sekarang biasanya kayak gitu. Tenang ini kok tenang. Hujannya pun bukan hujan. Tenang. Ayo memang ajar. Itu bukan salam karena dia sendiri tidak dapat. Sedangkan rumus dari kebahagiaan, bahagiakan, damaikan hatimu dulu, baru kau bisa membahagiakan dan mendamaikan orang lain. Karena tahu wujudnya, tahu rasanya. Kalau mau menyenangkan istri, keluarga Pak, mau ke pantai. Kita dulu pergi ke pantai, enak nggak ke pantai? Jangan ujuk-ujuk ke pantai sama istrinya, sama anaknya. Karena nggak tahu rasanya di pantai seperti apa. Jadi harus senangkan diri sendiri, baru bisa menyenangkan. Dapat sana besok main-main sendiri. Makanya kami melakukan ceklok. Kesimpulannya, yang pertama, malam ini mulia, malam ini agung, tidak terlepas dari apa yang diturunkan. Al-Quran itu kalamullah, perkara yang suci. Maka tidak cocok di lidah, tidak cocok di hati orang yang tidak suci. Bahkan untuk menyentuhnya saja, menyentuh mushafnya saja, kita wajib memiliki wudu. Maka kenapa kita masih jarang baca Quran? Mungkin ada lidah kita yang masih kok. Kenapa kita jarang bisa hafal Quran? Mungkin kita masih ada yang aktif merokok. Jadi pada bersiwak. Maka segala yang suci akan tetap suci di tempat yang suci. Meskipun perkara itu suci, tapi tempatnya nggak suci, akhirnya jadi enggak. Perkara itu buruk di tempat suci, maka perkara buruk ini dia setidaknya tidak keburukannya tidak. Ada orang lama sekali baik sekali, tapi sekali yang gancur itu ya dia tergantung. Tapi setidaknya tidak mempengaruhi yang lain ke anggota yang lain, karena lidahnya sudah suci. Apalagi sudah tempatnya suci, perkara itu yang datang perkara yang sudah top. Makanya Lailatul Qadar mulia secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa Al-Quran lebih mulia. Karena malam itu mulia karena di dalamnya diturunkan perkara itu yaitu Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar ini bukan wujud seperti barang yang mana kita rasakan bisa kita lihat, kita rasakan bisa kita dengar. Ulama menulis kitab-kitab, adapun hadis juga, ini hanya rasa. Gue seakan-akan memang tenang. Karena di hati sudah tenang. Saya kasih contoh. Ada pemuda patah hati. Pokoknya wanita dicintai paling cantik menurut dia. Tahu-tahu pokoknya ditinggalkan gitu saja. Itu mau di pasar jam 8 pagi yang ramai. Itu terasa sepi. Padahal begitu juga orang ini bahagia terus, pokoknya di mana bercanda. Itu mau di kuburan Pak.
bercanda juga, bikin ramai. Apa? Tandanya apa? Itu semua daripada diri kita. Langitnya sama, lautannya sama, hujannya sama. Tapi kenapa saya merasakan ketenangan? Kita tidak. Kenapa kita merasakan ketenangan? Saya tidak. Tandanya apa? Kamu mendapatkan saya di. Saya ulangi lagi, meskipun kita niat saja, Lailatul Qadar belum tentu dijumpai. Ditambah lagi kok kita tidak niat, tidak ibadah. Plus tambah min. Maka Lailatul Qadar dirahasiakan keberadaannya apa? Supaya kita niat beramal. Kalau kita semata-mata karena Allah, sudah dia nanti hampir sendiri. Dengan ulama itu mengatakan itu tidak hanya hari ganjil, bahkan kehendak Allah bisa juga hari genap. Karena nggak ada keterangan Qur'annya, walaupun hadisnya, tapi Qur'annya nggak ada. Sampai ada yang mengatakan Lailatul Qadar karena ketenangannya, maka dia bisa turun meskipun bukan di bulan. Ada ulama yang sampai berpendapat seperti itu. Walaupun yang kuat atau kita ikuti ya pokoknya Ramadan 10 tapi bisa jadi juga karena itu kehendak Allah Subhanahu. Bagaimana juga saben malam Jumat itu di aswaja saja Pak, di kita saja. Itu tidak ada keterangannya seperti itu. Ada keterangan ulama itu kenapa? Setiap malam Jumat ruh itu pindah ataupun menempati tempat yang dia itu tempatnya di langit tapi lurus dengan rumahnya. Bukan berarti kembali ke kan kita sudah paham kalau orang meninggal dunia ada di alam barzakh. Di mana barzakh? Bukan dunia, bukan juga masih ngambang. Bukan berarti ngambang di atas. Tapi yang menggambarkan semuanya di langit lah. Makanya ada orang bilang, mana waktu itu? Nah, tapi kalau seumpama dalilnya nggak ada sama sekali nggak ada dari kuat. Jangankan kok ayat hadis. Perkataan ulama sih tidak ada. Kayak kurang pas dinyanyian seperti itu. Bahkan itu untuk ulama di Jawa juga ulama itu bahkan itu sudah banyak yang menyangkal. Tapi tidak serta-merta mentah kita tolak enggak. Kalau seumpama arwah keluarga kita kembali malam Jumat atas kehendak Allah, kita bisa benar atau tidak? Cuma nggak ada dalil. Tapi kalau kehendak Allah bisa. Wah, Allah yang punya aturan. Apa yang nggak bisa? Makanya ya kita di segala yang boleh kita cukup ketahui, kita yakini, nggak usah kita mengajarkan. Makanya Lailatul Qadar, apalagi kalau Lailatul Qadar ini masalah diterimanya amal kita, kalau kita ceritakan malah tambah lagi hilang fadilah daripada Lailatul. Lailatul. Kecuali memang itu untuk pengajaran bahwa saya seperti merasakan ini. Apakah benar itu Lailatul? Tapi kalau kita langsung mengklaim saya dapat Lailatul Qadar, ini kalau menurut saya pahala dia dapat ketimbang dia utarakan, ini akan mengkhawatirkan daripada keikhlasan dia dalam beramal. Terus yang ketiga kesimpulan. Yang ketiga, malaikat itu punya sifat rindu kepada manusia. Siapa? Sifat rindu kepada manusia yang sejalan, seprofesi, sehobi dengan malaikat. Contoh saya Pak, orang kok hobinya motor, itu ketemu mesti di bengkel. Orang pedagang ketemunya di mana? Pasar. Orang rajinnya ketemu pun. Malaikat turun ke bumi ini menyalami salamun, memberikan ketenangan, menyalami lah bahasa kita kepada mukmin-mukminat. Siapa yang punya sifat sama dengan malaikat? Malaikat turun banyak, penuh, qadar artinya sempit, kita artikan seumpama, tapi ngorok. Kira-kira sama nggak sifatnya dengan malaikat? Ngorok. Oh iya, kecuali tidak mah. Makanya kerinduan ini akan dipertemukan kapan? Ketika memiliki suatu bersama. Laki perempuan berbeda, tapi menikah walaupun berbeda, pasti ujungnya apa? Kita punya banyak bersama. Nah kalau jadi kerinduan akan dipertemukan dengan siapa? Bagi orang yang satu punya. Wa kulli mujahidin lillah bi alil adri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi alil adri ya Allah. 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 Bi alil adri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi